Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kezia Imima. Saya adalah seorang mahasiswi dari Universitas Budi Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang multikultural dan juga multilingual. Setiap suku atau kelompok etnik memiliki tradisi dan kebudayaannya sendiri, termasuk keanekaragaman bahasa. Dalam kehidupan berbangsa, bahasa mempunyai peran yang sangat penting. Bahasa merupakan alat komunikasi bagi manusia, baik lisan maupun tertulis. Seiring perkembangan zaman, bahasa juga ikut terus berkembang. Bahasa berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan sesuai arus perkembangan pada era globalisasi. Bahasa Indonesia juga ikut semakin berkembang, tetapi bahasa daerah tetap memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Meninjau pemakaian bahasa Indonesia pada kalangan masyarakat, terjadi fenomena kontras di tengah masyarakat. Contohnya, banyak orang dengan bangga memamerkan kemampuan dalam berbahasa Inggris, walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Sebagai bangsa yang besar, kita sudah sepantasnya mengetahui pentingnya fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Kedua, saya akan membahas rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, bagaimanakah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di NKRI? Kedua, apakah fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa? Tujuannya untuk mengetahui kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di NKRI. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Kita masuk pada tahap pembahasan, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di NKRI. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk berkomunikasi sebenarnya dapat juga digunakan cara atau alat lain, misalnya tanda-tanda, gambar, atau isyarat. Namun, bahasalah sebagai alat komunikasi yang paling sempurna. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara di Indonesia menurut Sukarta DKK 2015.23 mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Lambang kebanggaan nasional, B. Lambang identitas nasional, C. Alat nomor 1 berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, dan D. Alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan Sikap Bertanah Air 1, Tanah Air Indonesia, Berbangsa 1, Bangsa Indonesia, dan Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Hal ini merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau nasional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dapat dibuktikan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang terdapat dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Kita juga bisa melihat pada hasil amandemen UUD 1945 Agustus tahun 2002. Bahasa Indonesia memiliki dua sifat utama yang menguntungkan. Pertama, bentuk yang sederhana, sehingga mudah dipelajari. Kedua, kelenturan fleksibel untuk dikembangkan. Bahasa Indonesia tidak diragukan lagi kemampuannya untuk menjadi bahasa ipteks modern. Pengembangan ipteks, bahasa ragam ipteks itu harus hemat dan cermat karena menghendaki respons yang pasti dari pendengar dan pembacanya.
kaidah-kaidah sintaktis, dan bentukan-bentukan bahasa dan ranah penggantinya harus mudah dipahami. Kehematan penggunaan kata, kecermatan, dan kejelasan sintaktis yang berpadu dengan penghapusan unsur-unsur yang bersifat pribadi dapat menghasilkan ragam ipteks yang umum. Sebagai penutup, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah yang pertama, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah NKRI adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedua, dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu bangsa yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Penulis memberikan saran, sebagai masyarakat intelektual, bahasa Indonesia harus terus dijaga agar tetap menjadi bahasa yang mempersatukan bangsa. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia supaya tercapai pemakaian yang efisien, cermat, dan tepat. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.